Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Dalam pembahasan hari ini kita akan mengupas Al-Quran, kitab suci yang terjaga dan terpelihara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menurunkan Al-Quran telah menurunkan kitab-kitab suci, sebagaimana kitab Taurat oleh Allah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW, di mana satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, kami yang memeliharanya. Nah, berdasarkan ayat ini, memang Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Saya sempat ditanya oleh teman diskusi saya, seorang pendeta. Dia mengatakan, apa Tuhan hanya mampu menjaga Al-Quran lalu tidak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil? Nah, saya menjawab, kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang tidak ada pernyataan Allah sebagaimana di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan sendiri, kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, yang memeliharanya. Jadi ada pernyataan Allah. Nah, di dalam kitab Taurat yang kami pelajari, yang diakui oleh kaum Yahudi maupun kaum Nasara itu, ternyata tidak ada pernyataan Allah, kami turunkan kitab Taurat kepadamu, maksudnya kepada Musa, dan kami yang menjaganya, yang meliharanya. Jadi tidak ada itu pernyataan demikian. Nah, begitu juga dalam kitab Injil, kami pelajari, kami pahami dari kitab-kitab Injil yang ada sekarang ini, tidak ada pernyataan Allah, kami turunkan kitab Injil kepadamu, wahai Isa, dan kami yang menjaganya. Jadi tidak ada pernyataan bahwa kitab Taurat maupun kitab Injil itu Allah jaga, Allah pelihara. Kenapa demikian? Karena Allah mengamanahkan untuk menjaga kitab-kitab sebelum Al-Quran ini, dia amanahkan kepada ulama-ulama mereka. Tetapi setelah Nabi yang bersangkutan tidak ada, maka kitab itu mengalami perubahan. Tapi Al-Quran Allah nyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, kami juga yang memeliharanya. Jadi Quran itu Allah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaganya. Dan dinyatakan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di dalam kitab ini, dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Quran ini sebagai petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini pemirsa Tabligh yang dimuliakan Allah, bahwa tidak ada kitab sebelum Quran ini Allah nyatakan Allah jaga, Allah pelihara. Tapi Quran Allah nyatakan kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya, yang meliharanya. Nah, bukti yang kedua, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang terjaga dan terpelihara, buktinya banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran 30 juz. Kita lihat misalnya di Palestina saja, anak-anak Hamas yang tiap hari dibombardir oleh Zionis Israel, ternyata umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka mampu menghafal kitab suci Al-Quran 30 juz. Bahkan di Indonesia saja,
Ada seorang anak laki-laki yang lahirnya saja mengalami kekurangan sebagaimana hanya kurang lebih 1 kilo beratnya. Ternyata oleh orang tuanya di rumah sakit pagi hari dibacakan setengah juz Quran, sore harinya setengah juz Quran. Nah, umur 3,5 tahun baru dia bisa bicara. Ternyata dia sudah hafal Quran 30 juz. Ini luar biasa bahwa Quran ini bisa dihafal oleh anak kecil sekalipun yang mempunyai kekurangan atau kelemahan secara fisik. Bahkan seorang tunanetra saja, anak kecil tunanetra bisa dan mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Dan ini menunjukkan bahwa Quran itu memang terjaga dan terpelihara. Maka saya tanyakan kepada teman diskusi saya, coba sekarang buktinya, adakah tokoh-tokoh agama di luar Islam mampu menghafal kitab sucinya? Dan saya yakin tidak akan ada yang mampu. Tapi ternyata Quran, anak usia 4 tahun saja, umur 3,5 tahun saja di Indonesia sudah yang hafal Quran 30 juz. Ini luar biasa. Maka itulah jaminan Allah. Maka kitab Al-Quran itu satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Maka Allah turunkan Quran ini sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ternyata pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, ada seorang pendeta yang membuat tandingan Quran sebagaimana yang dibuat oleh Dr. Anies Soros. Dia buatlah tandingan Quran yang bernama Al-Furqanul Haq. Kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar. Dibikin 77 surat, diantaranya ada Al-Fatihah nama suratnya, ada surat Al-Furqan dan sebagainya. Tetapi jelas itu adalah bukan wahyu Allah tapi karangan manusia. Maka sekali lagi, Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara, dan Quran sebagai petunjuk hidup. Mudah-mudahan pemirsa TV Tabligh yang dirahmati Allah mampu menjadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembahasan kita, dan tentu kami terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Lajismu yang telah membantu kegiatan Majlis Tabligh lewat Tabligh TV ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.